warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penerapan perencanaan pajak pada PT Anak Bangsa Tbk yang beranggotakan Nyimas Gesti Dewianti, NIM 411901032, Rizky Kurniawan, NIM 411901037, Dika Agustiani, NIM 411901043, Cut Febi Mutiara Afaki, NIM 411901049, dan Mince Melinda Atmanegara, NIM 411901056. Kami dari jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan profil perusahaan dari PT Anak Bangsa Tbk. Latar belakang perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. PT Anak Bangsa Tbk adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri tekstil. Perusahaan ini didirikan oleh Rizky Kurniawan dan Nyimas Gesti Dewianti pada tanggal 25 Januari 2020. Kantor PT Anak Bangsa Tbk terletak di kawasan industri Jalan Perjuangan Blok A nomor 5 Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau. PT Anak Bangsa Tbk mulai beroperasi pada tahun 2020 dengan kegiatan utamanya meliputi produksi tekstil seperti pemintalan, tenun, rajut, cetak, dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan ini juga bergerak di bidang penjualan berbagai macam produk tekstil seperti kain, benang, serta usaha perdagangan umum. Maka, dalam hal ini ada berbagai jenis metode yang dilakukan oleh pihak berwenang baik dalam memungut pajak maupun dalam strategi penghematan pajak pada setiap lembaga maupun individu. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan terdiri dari jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama, perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Kedua, perusahaan agrasis adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengolah lahan atau ladang. Ketiga, perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. Keempat, perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan. Dan yang kelima, perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh negara. Kedua, perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh anggotanya. Dan yang terakhir, ketiga, perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang atau luar perusahaan. 2. Bentuk perusahaan di Indonesia terdiri dari firm, PT, Tbk, perseroan terbatas terbuka, stock limited company, CV, partnership terbatas, koperasi, matchcap, PK, atau persekutuan komanditer, persekutuan perdata, perusahaan umum, perusahaan jawatan, PT atau perseroan terbatas, UD usaha dagang, PMA penanaman modal asing, yayasan atau foundation.
ketiga, perpajakan. Apa sih itu perpajakan? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Nah, sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Yang keempat ada perencanaan pajak atau tax planning. Tax planning adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini artinya penghemat pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk tujuan tax planning di sini ada 3. Yang pertama, memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Yang ketiga, bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Dan untuk syarat menjalankan tax planning itu ada 3. Yang pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Karena bila melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Yang kedua, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Dan yang terakhir, masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Yang pertama, PT Anak Bangsa Tbk merupakan subjek pajak dalam negeri berbentuk badan hukum. Yang kedua, PT Anak Bangsa Tbk telah mempunyai NPWP atau pengukuhan PKP atas nama PT Anak Bangsa. Yang ketiga, investor atau pengusaha selaku wajib pajak orang pribadi akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha PT Anak Bangsa Tbk sebesar 32,5%. Berikut laporan keuangan PT Anak Bangsa. Pendapatan usaha PT Anak Bangsa sebesar 900 juta, penjualannya 575 juta, COGS 120 juta, menghasilkan gross income 1.595 juta. Operating expense yaitu biaya produksi 295 juta, biaya penyusutan 25 juta, biaya iklan 50 juta, biaya karyawan 65 juta, beban gaji karyawan 160 juta. Total operating expense sebesar 595 juta yang menghasilkan net income-nya sebesar 1 miliar. Tax planning PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Berikut pengenaan kasus pada PPh pasal 21.
Perusahaan PT Anak Bangsa Tbk melakukan perhitungan pajak perusahaan dalam tax planning PPh 21 dengan menggunakan proses gross method atau biasa diartikan dengan perhitungan pajak yang ditanggungkan oleh karyawan. Gaji kotor pada perusahaan PT Anak Bangsa Tbk akan diberikan kepada pegawai maupun karyawan di mana gaji tersebut belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh PT Anak Bangsa. Hal inilah yang membuat karyawan maupun pegawai dalam perusahaan tersebut melakukan pemotongan sekaligus melakukan pembayaran pajak mereka sendiri. Contoh kasus: Nyonya Melinda merupakan karyawan keuangan PT Anak Bangsa dengan status yang sudah menikah dan memiliki anak 3 orang, dan merupakan karyawan tetap dengan gaji per bulan sebesar 6 juta. Perhitungan PPh pasal 21 dari Nyonya Melinda ditanggung sendiri, sehingga mengurangi pendapatan yang diterima. Penjelasannya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Gaji pokok setahun itu gaji per bulan dikali 12 bulan, hasilnya 72 juta. Biaya jabatan setahun 5% dikali 6 juta dikali 12 bulan, hasilnya 3.600.000. Penghasilan neto gaji pokok setahun dikurang dengan biaya jabatan setahun, hasilnya 68.400.000. PTKP karena ada 3 orang anak dikali 4.500.000, hasilnya 13.500.000. Penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto dikurang dengan PTKP, hasilnya 54.900.000. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP atau PPh pasal 21, 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000, 15% dikali 4.900.000 hasilnya 735.000, menghasilkan PPh 21 setahun 3.235.000 dengan PPh 21 sebulan 269.583.033 perak. C. Tax planning PPh pasal 22, 23 atau 26, 25 dan PPh final. 1. PPh pasal 22. PPh pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan reimpor. Nah, di sini yang akan dibicarakan adalah masalah PPh pasal 22 impor. Sebetulnya, bidang PPh pasal 22 impor ini menyangkut pemungutan pajak di sektor impor yang berhubungan dengan penyerahan dan pembayaran barang serta pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kalau perusahaan mengimpor barang, harus membayar PPh pasal 22 impor pada saat pembayaran bea masuk dan yang memungut adalah Ditjen Bea Cukai atau Bank Devisa.
Jadi yang pertama kita mencari PPh pasal 22 sebelum menggunakan angka pengenal impor, yaitu kita yang pertama mencari shiftnya dulu. Nah 150 dikali 50.000 ditambah 1 juta menghasilkan 8.500.000. Nah selanjutnya ke bea masuk 350.000 dikali 25% menghasilkan 87.000. Nah totalnya 8.587.000. Nah selanjutnya kita menghitung PPh pasal 22. Nah di PPh pasal 22 tadi kita sudah menemukan 8.587.000 dikali 7,5% menghasilkan 644.025 rupiah. Nah selanjutnya kita mencari tax planning PPh pasal 22 menggunakan API. Nah yang shiftnya kita cari 150 dikali 50.000 ditambah 1 juta hasilnya 8.500.000. Nah selanjutnya kita mencari bea masuk 350.000 dikali 25% menghasilkan 87.000. Nah jadi totalnya 8.587.000. Nah selanjutnya kita juga menghitung PPh pasal 22 8.587.000 dikali 2,5% hasilnya 214.675 rupiah. Nah selanjutnya kita menghitung tax having yaitu 644.025 rupiah dikurang 214.675 rupiah menghasilkan 429.350 rupiah. Nah, dapat dilihat perbedaannya saat tidak menggunakan angka pengenal impor PPh pasal 22 yang terutang adalah 644.025 rupiah, dan setelah menggunakan tax planning dengan cara menggunakan angka pengenal impor adalah sebesar 214.675 rupiah. Yang kedua ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 23 tidak jarang terjadi dispute dalam bisnis tentang kewajiban memungut PPh pasal 23, di mana perusahaan pemilik proyek atau penerimaan jasa mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 dari pihak ketiga. Sedangkan pihak pemberi jasa atau kontraktor tidak bersedia dipotong pajaknya karena tidak ada pasal pemotongannya dalam kontrak perjanjian. Apabila perusahaan pemilik proyek tidak memotong PPh pasal 23 dan transaksi ini ditemukan oleh Fiskus pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, maka perusahaan pemilik proyek akan dikenai kewajiban untuk membayar PPh pasal 23 atau withholding tax yang terutang ditambah denda keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak. Solusinya yaitu nilai transaksi harus di gross up, perencanaan penghematan pajak PPh pasal 23 atau 26 menggunakan gross method. Contoh kasus PPh pasal 23 yaitu PT Luar Biasa merupakan customer PT Anak Bangsa Tbk Mr. Rembayang, bagian purchasing memesan bahan tekstil ke PT Anak Bangsa dengan kontrak kerjasama sebesar 350 juta rupiah. PT Anak Bangsa tidak ingin dipungut PPh pasal 23 atau 26 sehingga PT Luar Biasa menanggung PPh pasal 23 atau 26. Yang pertama kita cari gross up-nya dulu. 350 juta dikali 100 dibagi 98%, dapatlah 357.142.857. Lalu kita cari PPh pasal 23 atau 26.
Hasil dari gross up tadi dikali dengan 2%, dapatlah 7.142.857. Untuk mencari kontrak kerjanya, hasil dari gross up tadi dikurangin dengan PPh pasal 23 atau 26, dapatlah hasilnya menjadi 350 juta. Jurnalnya beban produk 357.142.857, pada bank 350 juta, dan utang PPh pasal 23 7.142.857. Selanjutnya, tax planning PPN. Strategi tax planning membuat faktur pajak dengan lengkap serta melaporkan tepat waktu. Salah satu kriteria umum bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan adalah tercantum dalam faktur pajak standar. Seorang pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak dengan lengkap dan melaporkannya dengan tepat waktu, maka akan dikenai sanksi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Hal ini akan merugikan perusahaan karena akan menambah beban pajaknya sehingga bertambah besar. Berikut contoh kasus tax planning PPN. PT Anak Bangsa memiliki omset lebih dari 1 miliar dan merupakan PKP melakukan pembelian barang yang berhubungan dengan usaha maupun juga yang tidak berhubungan dengan usaha. Dari data yang diambil dari perusahaan pada bulan Januari, penjualan sebesar 20 juta. Dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% sehingga menjadi 2 juta, dan pembelian BKP sebesar 15.300.000 dikenakan tarif 10% yaitu 1.530.000. Selanjutnya kita masuk ke tax planning PPh Badan. PT Anak Bangsa Tbk menggunakan strategi perencanaan pajak berupa tax avoidance. Diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah atau loophole ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Nah, berikut perhitungan tax planning PPh Badan. Baik, yang terakhir, strategi dalam manajemen perpajakan yang memiliki hubungan istimewa. Control Foreign Corporation atau CFC adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri atau offshore company yang kepemilikannya dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri. CFC dibuat sebagai alat untuk menangguhkan kewajiban pajak atas penghasilan dari operasi perusahaan tersebut dengan cara menangguhkan pendistribusian dividen ke pemegang saham. Dalam penerapannya, PT Anak Bangsa Tbk didirikan di Indonesia dan kemudian mendirikan anak perusahaan di Swiss, salah satu negara yang menganut tax haven. Hal tersebut dilakukan supaya dapat memperkecil beban pajak yang sebesar 2,5 miliar. Skema yang dijalankan dengan cara sebagai berikut. Nah, dari skema tersebut kita dapat menganalisis yang pertama, membuat perusahaan anak atau PT Batam Cerah dengan kepemilikan saham 100% dengan jumlah nominal sebesar 100 miliar. Yang kedua, perusahaan anak tersebut didirikan di negara Swiss, negara tax haven yang menganut territorial system atau negara yang tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang tidak bersumber dari negaranya. Di awal tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dan negara Swiss. 3. Kemudian uang sebesar 100 miliar tersebut
oleh perusahaan anak dipinjamkan kepada perusahaan merdeka dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Dengan demikian jumlah bunga sebesar 10% dikali dengan 100 miliar sama dengan 10 miliar. Yang keempat, ketika perusahaan merdeka membayar bunga kepada PT Batam Cerah, perusahaan merdeka melakukan pemotongan pajak atas dari pasal 26 Undang-Undang PPH karena tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi totalnya sebesar 20% dikali 10 miliar sama dengan 2 miliar. Yang kelima, di negara Swiss penghasilan 10 miliar tersebut tidak dikenakan pajak karena menganut territorial system. Dengan demikian beban pajak efektif sebesar 20% dikali 10 miliar sama dengan 2 miliar. Jadi, penghematan pajak yang didapat oleh PT Anak Bangsa Tbk dengan cara melakukan skema CFC adalah sebesar 2,5 miliar dikurang 2 miliar sama dengan 500 juta. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami. Kita dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan rincian di atas, dapat dilihat ada beberapa metode yang diterapkan oleh PT Anak Bangsa Tbk untuk strategi penghematan perpajakan. Dengan strategi penghematan perpajakan ini, PT Anak Bangsa dapat meminimalisir pajak yang harus dibayar oleh PT Anak Bangsa Tbk. Berikut ini hal-hal yang dilakukan oleh PT Anak Bangsa Tbk untuk penghematan perpajakannya. 1. Strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha yang cukup sering dipilih dikarenakan kelebihan yang dimiliki PT. Namun, PT juga memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan badan usaha lain yang tidak berbadan hukum. 2. Tax Planning PPh Pasal 2126. Untuk pengenalan kasus pada PPh Pasal 2126, perusahaan PT Anak Bangsa Tbk melakukan perhitungan pajak perusahaan dalam teks PPh 2126 dan menggunakan proses gross method atau biasa diartikan dengan perhitungan pajak yang ditanggung oleh karyawan. 3. Tax Planning PPh Pasal 22, 23, 26, 25 dan PPh Final. Dalam hal impor, tarif PPh Pasal 22 ini bervariasi tergantung apakah perusahaan punya angka pengenal impor atau API atau tidak. Dan kalau tidak dikuasai artinya barang tidak bertuan. Kalau ada API, tarifnya 2,5% dari nilai impor. Kalau non API 75% dari nilai impor. Nilai transaksi harus di gross up. Perencanaan penghematan pajak PPh Pasal 2326 menggunakan gross method. 4. Tax Planning PPN. Strategi tax planning ketiga membuat faktur pajak dengan lengkap serta melaporkan tepat waktu. Yang kelima, Tax Planning PPh Badan. PT Anak Bangsa Tbk menggunakan strategi perencanaan pajak berupa tax avoidance. Yang keenam, strategi dalam manajemen perpajakan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam penerapannya, PT Anak Bangsa Tbk didirikan di Indonesia dan kemudian mendirikan anak perusahaan di Swiss, salah satu negara yang menganut tax haven. Hal tersebut dilakukan supaya dapat memperkecil beban pajak yang sebesar 2,5 miliar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.